Pernahkah kamu merasa bahwa dunia mimpi terasa terlalu nyata? Seolah ada sesuatu di balik tirai kesadaran yang sedang mencoba berbicara padamu? Atau pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan jantung berdegup kencang, tanpa tahu dari mana datangnya rasa itu? Seakan-akan jiwamu baru saja kembali dari perjalanan jauh, tidur dan mimpi. Dua hal yang tampak begitu sederhana, tapi sebenarnya menyimpan rahasia paling tua dalam sejarah keberadaan manusia. Para sufi menyebutnya sebagai pintu kecil menuju alam ruhani, tempat di mana tabir dunia ini tersingkap dan ruh manusia kembali pada sumber asalnya, bahkan hanya untuk sesaat. Dari zaman Nabi hingga para ahli hikmah, tidur tak pernah dianggap sekadar istirahat jasad. Ia adalah keadaan sakral, di mana manusia menapaki batas tipis antara kehidupan dan kematian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dialah yang menyempurnakan roh manusia di waktu tidur dan memegang yang ditetapkan mati. Artinya, setiap malam kita sebenarnya mati sejenak, dan hanya atas izinnya kita dikembalikan untuk melanjutkan hidup. Namun, mengapa sebagian orang mampu bermimpi yang membawa pesan ilahi, sementara yang lain hanya tenggelam dalam bayangan tak bermakna? Mengapa di dalam mimpi kita bisa melihat masa depan, bertemu orang yang telah tiada, atau bahkan mendapat jawaban atas doa yang belum terucap? Apakah mimpi hanyalah hasil dari otak yang lelah? Atau justru itu adalah isyarat ruhani yang datang dari tempat yang jauh lebih dalam? Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia tersembunyi di balik tidur dan mimpi, bukan dari sudut pandang sains, tetapi dari pandangan hakikat dan ilmu para sufi. Kita akan mengupas bagaimana ruh manusia berkelana di alam lain, apa yang sebenarnya terjadi ketika mata terpejam, dan bagaimana mimpi bisa menjadi jendela menuju diri sejati. Namun, sebelum kita melangkah lebih dalam, satu hal yang perlu kamu tahu. Setiap malam, ketika engkau memejamkan mata, engkau sebenarnya sedang menapaki jalan pulang, dan hanya mereka yang sadar yang mampu kembali membawa pesan dari sisi lain. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke rahasia tidur dan mimpi, izinkan aku mengajakmu sejenak. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kamu sedang menyimak video ini? Apakah suara ini sampai ke kotamu malam ini? Karena setiap cahaya yang kamu nyalakan lewat like, komentar, dan subscribe adalah bagian dari perjalanan kita bersama, menembus gelap menuju pengetahuan yang tersembunyi. Jadi, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini agar lebih banyak jiwa yang terbangun, dan subscribe agar kamu tak tertinggal di perjalanan spiritual berikutnya. Sekarang, mari kita buka lembaran yang sudah lama tertutup. Sejak manusia pertama ditiupkan ruh oleh Allah, tidur telah menjadi misteri yang menyertai keberadaannya. Para filsuf kuno dan ahli hikmah di berbagai peradaban, dari Yunani, Mesir, hingga dunia Islam, memandang tidur bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan jembatan antara dunia jasmani dan alam ruhani. Dalam tradisi Mesir kuno, para pendeta percaya bahwa mimpi adalah pesan langsung dari para dewa. Mereka membangun rumah mimpi, tempat orang beristirahat agar bisa menerima wahyu melalui tidur. Sedangkan dalam filsafat Yunani, Plato menyebut mimpi sebagai pantulan dari jiwa yang sedang mencoba mengingat asalnya. Namun semua teori itu menemukan makna terdalamnya ketika Islam datang membawa cahaya wahyu. Dalam Al-Quran, Allah menyebut dua jenis kematian. Kematian yang sesungguhnya dan kematian sementara, yaitu tidur. Dialah yang mewafatkan kamu di malam hari dan mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Surah Al-An'am 60. Ayat ini menjadi dasar bagi para sufi untuk memahami bahwa setiap kali manusia tidur, ruhnya sedang dipegang oleh Allah dan hanya dikembalikan pada mereka yang diizinkan untuk hidup kembali keesokan paginya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa tidur adalah cermin kecil dari kematian dan mimpi adalah bayangan dari hakikat yang tersingkap. Bagi beliau, dunia mimpi bukanlah khayalan, melainkan alam barzakh,
tempat ruh manusia berinteraksi dengan realitas yang lebih halus daripada dunia fisik. Disitulah terkadang ruh mendapatkan ilham, peringatan, bahkan kabar gaib, sesuai kadar kebersihan hatinya. Sementara Ibnu Arabi, sang Syekh Al-Akbar, menulis dalam Futuhat Al-Makkiyah bahwa seluruh alam ini sebenarnya adalah mimpi Allah yang Maha Hidup. Beliau berkata, manusia tidur dalam kehidupannya dan baru terbangun saat kematian. Kalimat ini menyimpan rahasia besar, bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang mungkin hanyalah mimpi panjang dari jiwa yang lupa sedang bermimpi. Namun pengetahuan seperti ini lama disembunyikan oleh waktu. Dunia modern memisahkan tubuh dari ruh, menganggap mimpi sekadar permainan otak dan emosi. Padahal, di balik tidur yang hening itu, ada perjalanan besar yang tak disadari oleh akal manusia. Setiap malam, ruhmu naik ke alam lain, dan setiap pagi, ia kembali membawa bekas dari perjalanan itu, entah dalam bentuk mimpi, firasat, atau sekadar perasaan yang tak bisa dijelaskan. Para arif berkata, tidur orang beriman adalah ibadah, karena bagi mereka, tidur bukan sekadar istirahat, tapi kesempatan untuk kembali kepada asal cahaya, merasakan kelembutan kasihnya tanpa gangguan dunia. Dan ketika seseorang telah sampai pada tingkat kesadaran itu, tidur bukan lagi sekadar lelap, tapi zikir yang sunyi, perjalanan tanpa kaki menuju Allah. Jadi, jika malam nanti kamu memejamkan mata, ingatlah, kamu sedang melangkah ke alam yang sama dengan para nabi, para wali, dan para arif terdahulu. Tempat di mana wahyu pernah turun, mimpi menjadi pesan, dan ruh menatap wajah kebenaran. Kita baru membuka lapisan pertama dari rahasia ini. Di bagian berikutnya, kita akan menyingkap apa yang sebenarnya terjadi ketika ruhmu meninggalkan jasad saat tidur, dan bagaimana mimpi bisa menjadi cermin dari alam gaib. Bayangkan malam yang sunyi, tubuhmu terbaring, napasmu mulai melambat, dunia luar memudar, namun di dalam dirimu sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang lebih halus daripada darah, lebih ringan dari udara, ruhmu. Dalam pandangan para sufi, saat manusia tertidur, ruhnya keluar perlahan dari jasad, menembus batas dimensi dunia fisik, lalu berkelana ke alam yang disebut alam mital, dunia di antara nyata dan gaib. Di sanalah terjadi pertemuan yang tak mungkin terjadi dalam dunia terjaga. Manusia bertemu dengan orang yang telah tiada, melihat peristiwa masa depan, atau menyaksikan simbol-simbol yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Imam Al-Ghazali menggambarkan proses ini dengan indah. Ketika mata tertutup dari dunia, mata hati terbuka untuk menyaksikan hakikat. Artinya, tidur bukan sekadar keadaan pasif, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Para arif mengatakan bahwa setiap mimpi yang datang tidak berdiri sendiri. Ada 3 sumber utama mimpi. Pertama, mimpi yang berasal dari Allah, membawa petunjuk, kabar gembira, atau peringatan lembut bagi hambanya. Kedua, mimpi dari bisikan syaitan yang menebar ketakutan, kebingungan, atau ilusi. Ketiga, mimpi dari diri sendiri, sisa-sisa pikiran, harapan, atau kenangan yang belum terselesaikan. Namun bagaimana membedakannya? Para sufi memberi isyarat halus. Mimpi dari Allah menenangkan hati, meskipun pesannya berat. Sedangkan mimpi dari syaitan meninggalkan rasa cemas tanpa arah. Dan mimpi dari diri sendiri cepat menguap, seperti bayangan yang hilang tertiup pagi. Ketika ruh sedang berkelana di alam gaib, ia membawa bekas cahaya yang diserap dari alam tersebut. Bekas itu lalu diterjemahkan oleh akal bawah sadar menjadi gambar, simbol, dan peristiwa. Inilah yang kita sebut mimpi. Jadi, mimpi bukanlah khayalan kosong. Ia adalah bahasa ruhani yang diterjemahkan ke dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh jiwa manusia. Contohnya, seseorang yang bermimpi melihat lautan luas. Bagi para sufi, laut adalah simbol ilmu dan keabadian. Bila seseorang melihat dirinya tenggelam di dalamnya,
Bisa jadi itu pertanda bahwa ia akan tenggelam dalam pencarian hakikat Allah. Namun bagi yang hatinya belum bersih, lautan bisa berarti kebingungan batin, simbol bahwa dirinya sedang mencari makna dalam kegelapan yang belum dimengerti. Setiap simbol dalam mimpi adalah cermin dari keadaan hati. Ketika seseorang melihat cermin dalam mimpinya, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa ruh sedang diperlihatkan wajah sejatinya. Siapa dirinya di hadapan Allah. Mimpi tentang cahaya bisa berarti pencerahan, sedangkan mimpi tentang kegelapan bisa berarti keterhijaban dari nur ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, mimpi yang baik adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis ini menegaskan bahwa mimpi bukan hal sepele. Sebagian darinya adalah pantulan wahyu bagi jiwa yang bersih. Karena itu, para sahabat sering menceritakan mimpi mereka kepada Nabi dan beliau menakwilkannya sesuai ilham dan hikmah. Mimpi sejati, kata para sufi, datang hanya ketika hati tenang, tubuh suci dan pikiran berserah. Sebab ketika hati masih penuh dengan dunia, ruh sulit menembus lapisan kegelapan menuju cahaya yang tinggi. Itulah sebabnya banyak orang tidur panjang, tapi ruhnya tak pernah berkelana jauh, karena terikat pada beban dunia. Jadi, ketika engkau bermimpi, jangan buru-buru melupakannya. Catatlah, renungkanlah, dan mintalah petunjuk kepada Allah. Sebab bisa jadi, mimpi itu bukan sekadar permainan malam, tapi pesan yang dikirim dari sisi langit untuk mengetuk hatimu. Dalam pandangan hakikat, mimpi bukan hanya sekadar pengalaman tidur. Ia adalah latihan kecil untuk kematian. Karena saat tidur, ruhmu belajar meninggalkan dunia, dan saat mati, ia melakukannya untuk selamanya. Perbedaan keduanya hanyalah satu hal. Pada tidur, ruhmu kembali. Pada mati, ruhmu dipanggil pulang. Dan disitulah letak rahasia yang jarang diungkap. Bahwa setiap malam, Allah sedang melatihmu agar terbiasa pulang tanpa takut. Tidur adalah perjalanan ruh, mimpi adalah pesan, dan bangun adalah anugerah. Kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum tiba waktu kembali yang sebenarnya. Namun perjalanan ini belum selesai, karena di balik mimpi ada lapisan makna yang lebih dalam. Tentang bagaimana manusia bisa menyadari dirinya di dalam mimpi. Dan apa yang terjadi ketika ruh sadar bahwa ia sedang bermimpi. Bayangkan sejenak, kamu sedang bermimpi, berjalan di tempat asing, berbicara dengan seseorang yang sudah lama meninggal, atau menyaksikan kejadian yang belum pernah terjadi. Lalu tiba-tiba, kamu menyadari, aku sedang bermimpi. Kesadaran di dalam mimpi, yang dalam ilmu modern disebut lucid dream, ternyata sudah lama dibahas dalam ajaran tasawuf dengan istilah yang jauh lebih tinggi, yaqazah fil manam, atau terjaga di dalam tidur. Para sufi menganggap keadaan ini sebagai tanda bahwa ruh seseorang mulai sadar terhadap realitas hakikat, bahkan ketika jasadnya tertidur. Imam Ibnu Arabi menjelaskan, dalam keadaan seperti ini, ruh tidak sepenuhnya terikat oleh dimensi dunia, namun juga belum sepenuhnya lepas. Ia berada di antara dua alam, dunia nyata dan dunia ruhani. Dan hanya jiwa yang telah dilatih dalam zikir, tafakur, dan keikhlasan yang mampu menyadari dirinya di ruang antara itu. Ketika ruh mencapai kesadaran ini, mimpi tak lagi sekadar gambaran acak. Ia berubah menjadi medan pengetahuan, tempat seseorang bisa belajar, menerima ilham, bahkan berbicara dengan guru ruhani yang tidak terlihat oleh mata dunia. Para sufi menyebut pengalaman ini sebagai ru'ya syadiqah, mimpi yang benar, yang datang dari Allah sebagai bentuk petunjuk. Namun ada rahasia lain yang lebih dalam. Ruh manusia tidak benar-benar tertidur seperti tubuhnya. Ia hanya berpindah dari satu dimensi kesadaran ke dimensi lainnya. Dan dalam perjalanan itu, ruh membawa jejak takdir, potongan informasi dari masa depan yang kadang muncul dalam bentuk mimpi simbolik. Pernahkah kamu bermimpi sesuatu, lalu hal itu benar-benar terjadi?
Itulah bentuk paling halus dari ru'ya syadiqah, cerminan kecil dari ilmu Allah yang sedang membocorkan sedikit rahasianya kepada hati seorang hamba. Namun Allah menutupi maknanya dengan simbol agar tidak semua orang dapat menyingkapnya. Ibnu Sirin, ahli tafsir mimpi besar dalam Islam, mengatakan bahwa mimpi bukan untuk diartikan secara harfiah. Yang tampak dalam tidur hanyalah kulitnya, sedangkan maknanya tersembunyi di balik cahaya hati. Artinya, tafsir mimpi bukan permainan logika, tapi urusan nurani dan kebersihan batin. Sebab makna mimpi akan berubah sesuai keadaan hati yang melihatnya. Jika seseorang bermimpi tentang air, bagi orang yang bersih hati, itu bisa berarti ilmu yang menyejukkan. Namun bagi yang hatinya keruh, air bisa bermakna fitnah atau kebingungan. Karena itu, tafsir mimpi bukanlah ilmu membaca simbol semata, tapi cermin dari kondisi spiritual seseorang. Para sufi percaya, setiap malam adalah kesempatan bagi ruh untuk diajari langsung oleh Allah. Sebagaimana disebut dalam riwayat, tidur orang beriman adalah sekolah dari Tuhannya. Dalam tidur yang tenang, ketika dunia telah padam dan pikiran terdiam, ruh kembali berhubungan dengan sumber cahaya. Dan di sanalah pelajaran-pelajaran ruhani diberikan, bukan dengan suara, tapi dengan makna yang menembus ke hati. Itulah sebabnya, banyak ulama besar dan wali yang mendapatkan ilham dalam tidur. Imam Al-Bukhari misalnya, disebut menerima petunjuk tentang penulisan kitab Sahih Bukhari lewat mimpi. Begitu pula Imam Malik, yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya dan menerima petunjuk tentang hukum-hukum tertentu. Bagi mereka, mimpi bukan tidur, tapi pertemuan, pelajaran, dan wahyu kecil yang hanya terbuka bagi hati yang bersih. Namun tidak semua yang terlihat dalam mimpi bersifat hakiki. Sebagian hanyalah tirai ilusi, bayangan dari keinginan atau ketakutan kita sendiri. Karena itu, para sufi berhati-hati dalam menafsirkan mimpi. Mereka lebih memilih diam, merenung dan berdoa agar Allah sendiri yang menyingkap maknanya. Sebab, semakin tinggi makam seseorang, semakin halus pula mimpi yang ia lihat. Dan pada puncaknya, seseorang bisa mencapai keadaan di mana tidur dan terjaga tak lagi berbeda, karena ruhnya selalu hadir di hadapan Allah, baik mata dunia terbuka maupun tertutup. Inilah hakikat terdalam dari mimpi, bukan sekadar pengalaman malam, tapi jalan menuju kesadaran ilahi. Ketika ruh mampu mengenali dirinya di dalam mimpi, itu pertanda ia mulai mengenali hakikat keberadaannya, bahwa segala sesuatu, bahkan mimpi, hanyalah cermin dari Allah yang memantulkan dirinya dalam berbagai bentuk. Maka, jangan pernah remehkan tidurmu. Setiap kali kamu berbaring, engkau sebenarnya sedang menapaki jalan menuju hakikat. Dan setiap mimpi yang datang, bisa jadi adalah surat yang dikirim dari langit, menunggu untuk dibaca dengan hati yang tenang dan jiwa yang bersih. Kita telah menyingkap sebagian tirai dari rahasia tidur dan mimpi. Namun pengetahuan ini tak berhenti di teori. Ia baru berarti ketika kita mengalami dan menghidupinya. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana caranya mengolah tidur menjadi ibadah, menjadikan mimpi sebagai sarana mengenal diri, dan melatih ruh agar sadar dalam keheningan malam. Kita telah menyingkap hakikat mimpi dan tidur. Namun semua pengetahuan itu tak akan bermakna jika tidak dihidupkan dalam pengalaman. Sebab jalan ruhani bukan sekadar memahami, tapi mengalami. Dan tidur sesungguhnya bisa menjadi ibadah sunyi bagi mereka yang sadar akan kehadiran Allah bahkan di tengah gelap malam. Sebelum tidur malam ini, lakukanlah sesuatu yang telah diajarkan oleh para arif. Bersihkan dirimu lahir dan batin. Ambillah wudhu, meski engkau tidak hendak sholat. Sebab air wudhu bukan sekadar membasuh tubuh, ia membasuh debu dunia yang menempel pada ruhmu sepanjang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, apabila seseorang berwudhu sebelum tidur, lalu ia meninggal malam itu, maka ia mati dalam keadaan suci.
Dan kesucian itulah yang menjadi kunci untuk membuka pintu mimpi yang jernih dan benar. Setelah itu, berbaringlah dengan tenang